Yuk, sebelum kita mulai Zoom kali ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau yang berbicara kepada kami, dan Engkau yang berkati hamba-Mu ini Tuhan, agar bisa menyampaikan firman-Mu, dan agar anak-anak-Mu juga dapat mengerti apa yang hendak Kau sampaikan. Biar firman yang disampaikan merema dalam tubuh jiwa dan roh kami, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Boleh tolong slide-nya? Oke. Jadi, judul Zoom hari ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mungkin selama kita baca perjanjian lama ini, kita sering mendengar nih, oh, bangsa pilihan Tuhan. Bangsa mana? Yang sudah pasti kita tahu adalah bangsa Israel. Tapi hari ini pembahasannya bukan cuma bangsa yang dipilih Tuhan. Tapi hari ini pembahasan kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Siapa nih yang mau jadi orang-orang pilihan Tuhan di sini? Saya dong, saya. Bagus nih. Pada mau jadi orang-orang pilihan Tuhan. Bagus. Boleh ulang next slide? Nah, seringkali mungkin kalau kita dengerin khotbah orang gitu atau kesaksian orang, kita tuh sering mendengar orang-orang nih, saya dulu hidupnya tuh hancur, background saya tuh sangat buruk gitu. Atau, oh saya dari keluarga yang baik, semuanya baik dan saya tuh benar-benar diberkati Tuhan. Kadang tuh mungkin ada yang mikir, oh yang bisa dipakai Tuhan itu cuma orang-orang yang hidupnya hancur doang, atau yang backgroundnya tuh jelek. Ada juga tapi yang mikir, oh backgroundku tuh nggak bagus, jadi mungkin aku nggak bisa pakai Tuhan. Tuhan cuma mau pakai orang-orang yang hidupnya bagus, atau ada juga yang mikir, Tuhan cuma mau pakai orang-orang yang hidupnya tuh jelek, atau kurang terpandang gitu. Jadi di salah satu ini kita bahas, background orang itu beda-beda guys. Nggak cuma ada yang backgroundnya bagus doang, ada yang mungkin dia dari kecil itu kurang percaya diri. Karena mungkin latar belakang keluarga, ekonomi, dan lain-lain. Ada orang yang backgroundnya itu kurang percaya diri, atau latarnya kurang mendukung. Tapi ada juga orang-orang yang sudah memang percaya diri dan punya latar yang baik. Tapi jangan khawatir, karena dua-duanya ini, dua latar yang berbeda tetap bisa dipakai Tuhan. Jadi yang menurut kalian background kalian kurang baik, jangan khawatir, kalian juga bisa dipakai Tuhan. Tapi kalian yang dari latar yang baik, jangan khawatir juga. Karena baik orang yang punya latar yang baik atau punya latar yang kurang baik, tetap bisa dipakai Tuhan. Buat long next slide. Nah, baik atau kurang baiknya latar seseorang itu biasanya tuh menurut pandangan orang-orang di sekeliling mereka. Menurut stereotip sekeliling mereka. Karena kata normal itu sebenarnya ditentukan oleh the society around us atau komunitas di sekeliling kita. Jadi mau suatu baik atau enggak itu bisa ditentukan dari sekeliling kita. Tapi apa iya kalau misalnya sekeliling kita bilang hal itu kurang baik, kok di mata Tuhan hal itu baik gimana? Dan kalau misalnya di menurut society nih, menurut orang-orang di sekeliling kita, bilang sesuatu itu baik, tapi kalau misalnya menurut Tuhan hal itu nggak baik, gimana? Nah, boleh tolong next slide. Di Alkitab, ada orang-orang yang mungkin dianggap kurang baik dunia, atau baik dunia, tapi tetap bisa dipakai Tuhan, guys. Mereka bisa, dan kakak yakin kita semua di sini juga bisa. Misalnya, Musa nih. Musa ini di dunia mungkin dianggap, mungkin bahkan di bangsanya sendiri, dianggap sebagai orang yang kurang oke gitu. Karena pas di Mesir dia sempat membunuh orang Mesir, bahkan sama bangsanya sendiri, orang Israel, mereka bilang, kamu kenapa? Emang kamu mau bunuh kita juga? Kan ada tuh sebelum dia lari. Musa adalah anak yang terlantar sama orang tuanya, anggapannya kayak dibuang, mungkin dia merasa tertolak. Karena waktu kecil dia dibiarkan di sungai, biar dia tetap hidup.
Terus Musa juga bilang, dia tidak pandai berbicara sampai Tuhan mengutus kakaknya yaitu Harun untuk berbicara bagi dia. Tapi dia tetap dipakai Tuhan. Yang kedua dari contoh kita ada Ruth. Ruth ini, dia bukan perempuan Israel. Jadi mungkin kita di Alkitab ini rata-rata berkecimpung di orang-orang Israel nih. Mungkin kita mikir, oh cuma orang Israel doang yang bisa dipakai Tuhan. Kita orang Indonesia, gimana nih? Jangan khawatir. Ruth ini bukan orang Israel. Ruth adalah perempuan Moab. Dan dia bukan dari yang benar-benar orang terpandang, orang yang hidupnya enak. Ruth itu adalah janda yang ditinggal mati suaminya. Dan akhirnya dia tinggal sama mertuanya. Di mana mertuanya pun juga bilang, anakku udah mati, kamu ngapain ikut aku lagi? Sanalah balik ke bangsamu aja. Tapi, karena Ruth tetap mau setia, dan hatinya itu baik dan mau fokus sama Tuhan, akhirnya dia tetap bisa dipakai sama Tuhan. Contoh ketiga kita, dari tadi kan udah nih, orang-orang yang mungkin background-nya atau latarnya, atau kondisi kehidupannya saat dipakai Tuhan itu kurang baik. Sekarang kita akan bahas satu tokoh lagi. Namanya Paulus. Paulus, atau dahulu namanya Saulus, adalah orang yang terpandang. Bahkan ada juga teori yang mengatakan bahwa orang kaya yang ngomong ke Tuhan Yesus itu adalah si Saulus ini. Orang muda yang disuruh menyerahkan hartanya. Dan otomatis kok kita juga tahu kan kalau dia tuh warga negara Rom, berarti dia sebenarnya bukan orang yang ditindas. Dia taat hukum Taurat. Hal itu dikatakan juga bahwa dia taat hukum Taurat. Berarti harusnya secara spiritualnya dia juga baik. Tanda kutipnya. Secara ekonomi, dia juga tidak berkekurangan. Secara pekerjaannya dia juga bukan pekerjaan yang kayak pemungut cukai yang dikucilkan orang. Bukan. Tapi, ada something wrong di dalamnya dia. Jadi di saat tadi mungkin Ruth itu dianggap orang sekelilingnya itu suatu hal yang tidak baik, suatu mungkin orang kena tulah atau kena kutuk. Tapi Tuhan menganggap dia tuh baik. Tapi Paulus yang mungkin dianggap oleh orang-orang di sekelilingnya itu melakukan pekerjaan yang mulia gitu, membasmi pengikut-pengikut sesat. Karena zaman dulu mungkin Tuhan Yesus dianggap sesat. Mungkin dia dianggap baik oleh sekelilingnya, tapi menurut Tuhan masih bisa bekerja dalam dia karena Tuhan masih mau membenarkan jalannya dia. Jalannya dia salah, tapi masih mau diluruskan oleh Tuhan. Jadi jangan khawatir, mau background baik, background buruk, asal hatimu nih masih benar dan mau dibentuk oleh Tuhan, Tuhan masih bisa memakai hidup kamu. Boleh tolong next slide. Jadi tema hari ini sebenarnya terinspirasi dari satu quote yang kakak suka. God doesn't call the qualified. He qualifies the called. Ada yang mau mencoba mengartikan nggak nih dalam bahasa Indonesia? Boleh dong, satu. Ada nggak? Nggak ada nih yang tahu artinya. Ya udah, nggak apa-apa. Langsung saya artikan. Tuhan itu nggak memanggil orang-orang yang memang sudah siap, mungkin sudah siap untuk melakukan sesuatu. Atau Tuhan tidak memanggil orang-orang yang qualified gitu, yang lulus standar. Tapi, dia memanggil orang-orang yang dipanggil Tuhan itu akan dibantu Tuhan untuk lulus ke standar tersebut. Jadi Tuhan tidak akan memanggil, mungkin ya, tidak selalu Tuhan memanggil orang-orang yang background-nya itu buruk atau background-nya baik. Tuhan nggak akan memanggil orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar itu nggak butuh Tuhan biasanya, tanda kutipnya loh. Mungkin mereka biasanya lebih nggak sadar kalau mereka tuh butuh Tuhan. Tapi, orang-orang yang Tuhan panggil akan dia pakai sehingga orang-orang tersebut bisa memuliakan nama Tuhan.
Yang awalnya mereka terlantar, nggak bisa dipakai Tuhan, anggapannya orang-orang di sekeliling mereka. Tapi saat Tuhan memanggil mereka, Tuhan itu memberikan panggilan dalam hidup mereka, dan Tuhan juga yang memampukan orang-orang yang dipanggil dia. Jadi dia nggak manggil orang mampu, tetapi Tuhan memampukan orang-orang yang dipanggilnya. Boleh tolong next slide? Nih, ayat pertama hari ini. Boleh tolong dibacakan, Valerina kita, boleh tolong dibacakan? 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memilih kok hilang Kak? Memalukan orang-orang yang berhikmah, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Oke, thank you. Ya. Jadi ada ayat 1 nih, di 1 Korintus 1 ayat 27 ini yang bagus banget menurut saya. Waktu kakak baca ayat itu kayak, wah, ya juga ya. Tuhan itu mau memakai orang-orang yang dianggap dunia ini sebagai orang-orang yang nggak baik, yang anggapannya kurang baik. Biar apa sih? Biar itu tuh membuktikan kepada dunia bahwa Tuhan kita terlebih mampu menggunakan atau mengangkat derajat orang-orang yang dianggap buangan oleh dunia. Tuhan tuh terlebih mampu untuk menggunakan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang dari sebelumnya mereka posisinya di bawah sini, Tuhan mampu loh ngangkat mereka sampai sini, atas sini. Bahkan mereka bisa melebihi orang-orang yang dari dunia. Mungkin yang dianggap pinter, dianggap baik sama dunia. Tuhan itu mampu mengangkat anak-anaknya yang mau dipakai sama Tuhan bisa lebih daripada orang-orang di dunia ini. Jadi memang Tuhan mencari orang-orang yang mau diangkat. Tapi sayangnya tuh nggak semua orang mau diangkat dan mau dididik sama Tuhan. Ingat, orang mau dipakai Tuhan itu nggak selalu enak gitu. Seringkali apa yang Tuhan mau kita lakukan itu kita nggak suka. Dan apa yang kita suka, Tuhan nggak suka. Tapi kalau kita mau bisa diangkat derajat kita oleh Tuhan, kita harus mau taat sama Tuhan. Kalau kita nggak mau taat, ini sama aja kayak Tuhan ini mau ngangkat kita naik nih. Tapi kitanya nggak mau naik gitu. Jadi kan tetap terus di sini, kita nggak bisa naik. Jadi untuk kita bisa dibawa naik oleh Tuhan, harus ada yang namanya 1, ketaatan, dan 2, kedekatan dengan Tuhan. Gimana caranya coba Tuhan membawa kita naik? Kalau misalnya kita mau nurut sama Tuhan aja enggak gitu. Misalnya kayak kita kan nggak bisa nih naik kelas kok misalnya kita nggak mau ikut ujian. Kalau misalnya kita ujian terus kita nggak masuk gitu sengaja hari itu mau bolos, kan kita tetap nggak bisa naik kelas gitu. Setiap kali ada ujian dari Tuhan, kita jangan lari. Kita harus tetap mengikuti jalur Tuhan agar Tuhan bisa membawa kita naik kepada kemuliaan yang dari Tuhan. Buat lang next slide. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, orang pilihan Tuhan itu juga ada tanggung jawabnya. Orang yang dipilih berarti diberi panggilan. Dan orang yang diberi panggilan itu harus mempunyai tujuan. Mereka otomatis juga punya beban, yang mungkin anggapannya beban ini, dan tanggung jawab yang lebih. Orang semakin besar kapasitasnya, juga pasti tanggung jawabnya semakin besar. Kayak barang semakin mahal, biasanya semakin bagus. Nah, hal ini juga sama. Semakin besar pekerjaannya atau semakin besar panggilannya, semakin besar juga berkatnya. Tapi itu juga berarti semakin besar pula tanggung jawabnya. Tapi tenang, jangan takut nih. Jangan-jangan nanti ada yang mikir, ya udah Kak, aku lari dari panggilan aja. Nanti tanggung jawabku besar gimana? Jangan gitu.
Ingat, orang yang destiny-nya nggak selesai, yang nggak tuntas itu nggak bisa masuk surga, guys. Kalian pastikan menyelesaikan destiny ya. Tenang. Tuhan Yesus juga sudah menanggung beban kita. Nanti ini PR nih. Baca Matius 11 ayat 28. Tapi jangan lupa ya, kita tetap harus mengerjakan bagian kita. Tuhan itu membantu kita agar kita bisa sampai ke targetnya Tuhan. Biar kita juga bisa finish strong sampai destiny kita di akhir. Tapi kita juga tetap harus mengerjakan bagian kita. Kan nggak bisa nih, kalau misalnya Tuhan sudah menolong kita, tapi kita tetap nggak mau terus. Tuhan juga menghargai kehendak bebas kita dong. Masa kita nggak mau, tapi Tuhan maksa-maksa. Ayo, kamu harus. Kan nggak bisa. Tuhan juga memberi kita kehendak bebas. Karena itu kita harus memastikan untuk mengerjakan tanggung jawab kita. Jangan lupa, mengerjakan tanggung jawab kita. Nah, kalau aku gagal dalam panggilan Tuhan, gimana? Gimana nih, Kak? Mungkin panggilanku tinggi, tapi kalau aku nggak kuat, gimana ya? Gimana kalau aku melakukan kesalahan yang kecil sampai panggilanku tuh hancur semua? Jangan khawatir. Ada quote bagus yang mengatakan, when God puts a calling into your life, He has already calculated your stupidity. Atau dalam bahasa Indonesia, maaf ya, waktu Tuhan itu menaruhkan sebuah panggilan dalam hidupmu, Tuhan itu sudah mengkalkulasi loh, Tuhan udah ngitung. Semua tanda kutipnya kebodohan-kebodohanmu gitu. Nggak mungkin nggak, cuman gara-gara kamu agak konyol sedikit aja, kamu lepas dari panggilanmu. Tuhan itu bagaimanapun juga sudah melihat ke depannya, oh, aku tahu kamu mampu melakukan panggilanmu itu. Dan percayalah, waktu Tuhan sudah menempatkan kamu dalam panggilanmu, Tuhan juga sudah mengukur kemampuanmu. Jadi jangan takut. Tuhan sudah mengukur dan menghitung kemampuanmu. Tuhan nggak akan semata-mata menaruhkan panggilan yang, oh anak kecil harus jadi presiden. Nggak bisa. Tuhan juga sudah melihat kemampuanmu tuh sampai batas mana. Dan dia juga tahu, mampu nggak sih kamu tuh menyelesaikan destiny-mu. Boleh tolong next slide. Jadi, konklusi dari semuanya. Orang yang dipilih untuk dipanggil nggak cuma punya jatah yang lebih besar. Nggak cuma kedudukannya lebih besar, nggak cuma berkatnya lebih besar, tapi tanggung jawabnya juga lebih besar. Tapi jangan takut juga sama yang namanya tanggung jawab yang besar. Karena jika Tuhan sudah menetapkan panggilan dalam hidupmu, Tuhan juga sudah mengukur kemampuanmu, dan Tuhan juga yakin bahwa kamu bisa menuntaskan destiny-mu. Terutama, Tuhan tuh juga sudah memberikan kita penolong. Gimana sih caranya? Ada hint nggak ya kayak di game? Ada. Tuhan memberikan kita penolong, yaitu Roh Kudus. Itu kenapa di dalam keseharian kita, biasakan tanya Roh Kudus. Roh Kudus pilihanku benar nggak ya? Aku harus ngapain ya? Dan kita minta bantuan Roh Kudus agar kita bisa menyelesaikan tugas dan destiny kita. Apakah ada pertanyaan? Sudah ya, Kakek? Sudah. Pembahasannya sudah ya? Oke. Siapa yang semuanya sudah paham? Jempolnya dulu. Jempolnya dulu. Jempolnya dulu. Sip. Keren ya? Kak Catherine sudah jelasin, sudah sangat-sangat benar-benar gampang dicerna. Kita jadi gimana sih? Kita jadi pilihan, orang-orang pilihan Tuhan. Sampai kalau misalnya nggak bisa, udah gak ada solusinya. Keren ya? Ya, oke. Sekarang ada yang mau bertanya nggak? Atau ada nggak pernah ngerasain hal yang tadi, aduh saya siapa sih? Gitu. Tapi tetap aja Tuhan memilih kita. Ayo, siapa? Saya pernah ngerasa kayak gitu. Siapa yang pernah? Ada kesaksian? Mau bersaksi? Ada yang mau bertanya? Gimana?
Oke. Tadi udah dijelasin sama Kakek ya, itu keren banget. Lalu saya teringat saat Kakek itu tadi jelasin gitu ya firman yang disampaikan. Gimana sih jadi orang pilihan? Saya ingat sama Daud, tau nggak? Kalian tahu ya Daud itu? Daud itu di 1 Samuel 16, 1 Samuel 16 itu Daud diurapi menjadi raja, ya kan? Jadi si Samuel itu datang ke rumahnya Isai, papanya si Daud, ya kan? Berkali-kali gitu. Lucu banget gitu ya. Berkali-kali, ya kan? Coba pada buka ya di 1 Samuel 16 ayat 5 ya. Ayat 4 dulu deh. Ayat 4 dulu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Ya, Tuhan itu menyuruh Samuel itu datang. Nah, pas ayat 5 jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan itu." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya laki-laki, mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka masuk dan Samuel melihat Eliab, Samuel yang ngelihat nih, Samuel nggak seperti dari Tuhan, ya kan? Tuhan melihat. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Samuel ngerasa nih kayaknya si Eliab nih yang cocok gitu kan. Tetapi dia 7, kita lihat dia 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuh, ya tadi kan orang-orang pilihan Tuhan salah satunya adalah persyaratannya hati kita yang mau taat nggak? Bener nggak? Tadi Kak Ketil ngomong, taat dan mau hatinya dekat nggak? Kita kan lihat ya si Daud itu sungguh-sungguh gitu ya, dia suka bermazmur, dia suka nyanyi, menyembah Tuhan, itu loh Daud. Mungkin kakak-kakaknya enggak kali ya. Lalu nanti kalian boleh baca di ayat 8, 9, 10 katanya si Samuel, ini yang bukan begitu, memanggil Abinahab bukan juga. Ya kan? Dipanggil satu-satu, si Syama bukan, kakaknya, bukan. Yang tidak dilihat, yaitu si Daud ini kan yang nggak pernah dipandang sama papanya, ya kan? Lalu barulah dipanggil si Daud ini. Nah, kalian nanti lihat ya, saat kita seperti Daud yang setia menjadi orang pilihan Tuhan, sebenarnya gampang banget, tahu nggak? Perlu taat sama mau nggak punya hati yang sungguh-sungguh mau dekat sama Tuhan. Hati yang taat. Keren loh. Coba ya kita lihat di Mazmur 89. Kita lihat ya sama-sama. Mazmur 89 itu perikopnya adalah kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nah, kalau kita mau pilih taat, kita mau pilih ya benar-benar dekat sama Tuhan seperti Daud, Tuhan tuh keren banget. Kita lihat ya. Mazmur 89 ayat 20. Ya, Mazmur 89 ayat 20. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan. Ya, jadi si Daud dapat penglihatan. Kepada orang-orang yang kau kasihi, katamu, telah kau taruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Itu kita, pahlawan itu orang-orang pilihan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Oke? 21. Aku telah mendapat Daud. Aku telah mendapat Ket. Aku telah mendapat Ayah. Aku telah mendapat JJ. Semua Kimberly, Mika, semua yang ada di sini itu hambaku. Aku telah mengurapi kalian dengan minyakku yang kudus. Amin. Semua diurapi Tuhan. Karena kita, kakak Iswina, adalah pilihan Tuhan. Ya, nanti kalian baca lagi. Lalu kalian berkata-kata, aku hambanya. Bukan Daud toh. Tapi tadi Kak Ketin bilang, bukan orang Israel. Tapi kita yang percaya Yesus Kristus,
Kita hambanya tuh. Hamba Tuhan yang telah diurapi. Tuhan mengurapi kita dengan minyak yang kudus. Keren kan? Kita tuh keren identitas kita. Ya. Lalu baca di ayat 22-nya. Maka tanganku, kata tangan Tuhan tetap dengan kita, ya, dengan saya. Bilang semua, dengan saya. Bahkan lengan Tuhan meneguhkan kita. Musuh tidak akan menyergap kita. Dan orang curang tidak akan menindasnya. Wow, keren kan? Kalau kalian punya teman begitu ya, yang menyakiti kalian, curangi kalian, oh, kalian gak perlu khawatir. Kalian adalah hamba Tuhan. Tuhan sendiri, betul? Yang akan bertindak, ya. Di ayat 24. Aku akan menghancurkan lawan kalian dari hadapannya. Dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Tuh. Ya, jadi kalian tidak boleh balas. Tapi kalian terus berseru sama Tuhan. Tuhan yang balas. Keren ya. Jadi orang pilihan Tuhan tuh keren. Pilihlah untuk jadi orang pilihan. Pilihlah taat. Dan pilihlah terus hatinya mendekat sama Tuhan. Amin. Yang amin, jempolnya dulu. Sip. Oke, nanti kalian baca sampai ayat ke 29, 30. Ganti namanya kalian semua, oke? Oke? Ya, deklarasiin terus. Jadi apapun masalahnya, kalian itu tetap anak raja segala raja. Amin. Anak raja segala raja. KKS Winner adalah pemenang lebih dari pemenang. Amin. Sip. Siapa yang dapat remah? Kalau yang dapat remah dibacain. Siapa yang mau didoain? Ayo. Oke, Kak Ket. Ada yang mau didoain nggak? Saya udah ujian, Kak. Oke, siap. Oke. Ada lagi? Nanti Minggu kalau nggak depan ada ya. ulangan tengah semester. Oke, sip. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada, kita doa ya. Nah, Kak Ketin, mungkin kita doa untuk kesehatan, untuk semua bangsa kita ya, Kak Ket, yang lagi perang-perang itu loh. Tapi kita anak Tuhan, kita di Goshen, amin. Yang percaya Tuhan, yang selalu berdoa, kita di Goshen, kita dibedakan. Amin. Amin. Yuk, silakan Kak Ket. Yuk, lipat tangan tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu hari ini. Biar firman yang dari Tuhan masuk berbuah dan berakar dalam tujuan roh kami dan berlipat kali ganda. Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu di KKS Winner Tuhan, karena akhir-akhir ini, minggu-minggu ini, akan ada banyak ujian, terutama ujian tengah semester. Biar Engkau yang membantu kami Tuhan, memberikan kami hikmat Daniel, 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat lebih pintar dari teman-teman kami. Biar Engkau yang memberikan kami hikmat pengetahuan, agar semua yang kami pelajari dapat masuk, dan kami dapat mengerjakan ujian kami dengan lancar dan mendapatkan nilai yang maksimal, karena kami percaya anak-anakmu juga pasti diberkati, juga dalam pelajaran kami. Biar semua yang sakit Engkau yang sembuhkan, semua yang lemah Engkau kuatkan, dan semua yang kekurangan Engkau cukupkan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, terutama dalam kondisi luar yang segala macam itu, Tuhan. Kami percaya kami anak-anak-Mu tetap ada dalam perlindungan-Mu. Ada benteng ilahi yang membentengi kami, dan tidak akan ada malah bahaya yang terkena kepada kami, karena firman-Mu berkata bahwa anak-anak-Mu tidak akan terkena malah bahaya. Biar segalanya Tuhan tetap terjadi seperti rencana-Mu, dan kami percaya jika kami tetap mengikuti firman-Mu, hanya yang baik saja yang akan terjadi dalam hidup kami, karena Engkau-lah yang menetapkan langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu, kami berdoa, amin. Amin, amin, amin. Thank you semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you semua. Thank you Kak Kathleen. Vera, thank you Ayah. Kimberly. Terima kasih semuanya. Ya.
See you, Kak Oki, Tori. Ojo krungu suarane liyo, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liyo, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman